Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang tetap istiqomah tinggal di rumah, meneruskan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan berusaha untuk menghadirkan cahaya dari rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan diberikan pertolongan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul bahwa seluruh perbuatan kita, seluruh aktivitas hidup kita ini adalah sebuah pengabdian. Ada yang mengabdi kepada Allah, ada yang mengabdi kepada pasangan hidupnya, ada yang mengabdi kepada perusahaannya, ada yang mengabdi kepada bisnisnya, ada juga yang mengabdi kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Semuanya pengabdian. Dan tidak ada pengabdian yang paling sempurna kecuali jika kita mengabdikan dengan kerja keras kita semata-mata kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tekad kita mudah-mudahan tidak pernah berubah. Karena apapun yang kita lakukan semuanya adalah lillah. Semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah. Dari situlah kita akan menemukan kata ikhlas. Dari situlah kita akan menemukan perbuatan kita adalah perbuatan yang murni, yaitu perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Sedangkan perbuatan yang kita lakukan untuk selain Allah, nanti semuanya akan menjadi sia-sia, karena tidak ada yang bisa membalas perbuatan kita kecuali Allah saja. Dan dengan akidah kita yang semacam ini, dengan tekad kita yang semacam ini, kita berusaha untuk terus meningkatkan makna dari pengabdian kita yang dilakukan semata-mata karena Allah itu, menjadikan kita memberikan yang terbaik untuk Allah. Memberikan yang terbaik semata-mata karena Allah. Memberikan yang terbaik itu bukan hanya bentuk keseriusan, bukan hanya komitmen, akan tetapi meningkatkan kualitas. Terus-menerus kita lakukan dan semakin meningkat kualitasnya. Ayat yang kemarin kita pelajari berbicara tentang kualitas perbuatan, tentang fakulat mawazinuh, tentang perbuatan-perbuatan yang memiliki bobot, yang memiliki tingkat kualitas tertentu. Mungkin perbuatannya adalah perbuatan yang tidak banyak. Jadi kita memiliki umur yang berbeda-beda. Kapan kita akan dihidupkan dan kapan kita akan dimatikan oleh Allah itu tidak sama. Tidak sama, dan panjang pendeknya umur tidak menentukan apakah orang itu pasti banyak kebaikannya. Maka di antara umur yang diberkahi adalah sepanjang umur orang itu melakukan perbuatan yang kualitasnya berbobot, yang kualitasnya memang memiliki kualitas yang tertentu, sehingga orang itu menjalani hidupnya itu dengan perbuatan yang berkualitas itu. Maka harapan kita dengan kita mempelajari ilmunya, kita mengusahakan untuk meningkatkan kualitas perbuatan kita dengan menambah pengetahuan, maka hidup kita akan makin berkah. Dengan kehidupan yang berkah ini, maka kita sangat berharap Allah meridhoi kita. Dan ditandai dengan kita mampu ridho, mampu puas dengan apapun yang Allah takdirkan, puas dengan apapun yang Allah kehendaki. Setelah kita kemarin berbicara pada ayat yang ke-7, kita bahas ayat yang ke-7 kemarin adalah bahwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dialah di orang yang timbangan amalnya berat. Itulah orang-orang yang berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Fi 'aisyatir radiyah. Kehidupan yang memuaskan. Dengan kehidupan yang memuaskan itu, maka orang itu sudah tidak menginginkan apapun. Jadi kebahagiaan orang itu ketika keinginannya terpenuhi.
Kalau dia sudah keinginannya terpenuhi, berarti dia tidak menginginkan apapun. Dia sudah puas dengan apa yang ada. Kalau orang sudah puas dengan rumahnya, puas dengan keadaan hidupnya, maka dia tidak berangan-angan yang terlalu panjang, dan dia tidak halu, tidak bermimpi-mimpi untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak Allah takdirkan untuk dirinya. Itulah yang membuat orang itu bahagia. Dan itu hanya didapat, kesimpulan kita kemarin, itu hanya akan didapat dari dampak perbuatan, dari apa yang dilakukan. Kalau perbuatan itu berkualitas, maka Allah akan berikan itu. Tapi kalau perbuatannya tidak berkualitas, maka akan sebaliknya. Seperti apa perbuatan yang tidak berkualitas? Maka Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu. Dan orang-orang, dan adapun orang yang khaffat mawazinu, yang ringan timbangannya. Ini berarti kalau dikembalikan kepada kata-katanya secara bahasa, ada berat, ada ringan, dan amal. Jadi amal berat dan amal yang ringan. Timbangan amal yang ketika ditimbang itu berat, dan timbangan amal yang ketika ditimbang itu ringan. Pada ayat ini, pada dua kata berat dan ringannya timbangan, ini kita tidak menemukan secara implisit perbuatan yang buruk. Jadi kalau disebutkan berat timbangannya, itu berarti amal baiknya, itu berat. Sedangkan apabila ringan timbangannya, itu berarti amal baiknya itu ringan. Kalau dimaknai secara keseluruhan, maka karena hidup kita itu semuanya adalah aktivitas. Seluruh perjalanan hidup kita itu pekerjaan, amalan namanya, pekerjaan, aktivitas. Kita bangun tidur, aktivitas. Tidur itu ya aktivitas. Lalu duduk aktivitas. Jalan, ngelamun, dan seterusnya. Itu semua aktivitas. Nah, dari semua aktivitas itu namanya amal. Jadi aktivitas itu adalah amaliyah. Aktiviti itu adalah amaliyah. Dari semua amaliyah kita, 24 jam kita pasti bergerak melalui tiga aspek kita ya. Melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui anggota tubuh kita yang kelihatan. Jadi yang diproduk oleh anggota tubuh itu juga menghasilkan atau dihasilkan dari sebuah aktivitas. Maka itu semuanya akan ada nilainya. Akan ada nilainya. Berarti ada duduk yang bernilai. Ada berjalan yang bernilai. Kalau kita ngaji misalnya, kita ngaji. Maka ngaji kita ini bisa dikategorikan pada satu amalan yang kalau ditimbang nanti mungkin akan beda-beda. Ada orang sholat jamaah, jumlahnya 40 orang. Mereka sama-sama sholat 4 rakaat sholat duhur. Ada imamnya, ada makmumnya, sama-sama 4 rakaat sholat duhur dan sama-sama selesai dari takbiratul ihram sampai salam. Maka sholat duhurnya itu adalah sebuah amal. Tetapi nilai sholatnya dari 4 rakaat yang sama-sama dikerjakan persis, rukuknya ya sama, sujudnya sama, secara lahiriah itu persis, itu nilainya akan berbeda di hadapan Allah. Dan kita bisa meraba itu, bisa meraba yang kemarin kita pelajari, apa yang membuat amalan itu berbeda nilainya. Yang kemarin kita simpulkan ada 3 hal. Yang pertama, kalau amalannya, kebaikannya, jadi dia berbuat baik, bukan berbuat buruk. Kebaikannya dilakukan semata-mata karena Allah. Kebaikannya dilakukan semata-mata dengan cara atau dengan pengetahuan, dengan ilmu. Jadi ilmu yang Allah ajarkan. Kemudian yang ketiga, yang diharapkan dari perbuatan itu adalah balasan akhirat. Kalau 3 itu terpenuhi, maka insya Allah itulah yang menentukan kualitasnya. Kalau masih nyampur-nyampur, kita ngaji. Tapi dengan ngaji, kita punya tujuan lain. Kenapa ngaji? Ya karena kalau nggak ngaji dimarahi misalnya.
Berarti ngajinya belum karena Allah, karena manusia, masih karena takut dimarahi. Kemudian ngajinya tekun. Kenapa tekun? Karena ada calon mertua. Biar dianggap ini mantu soleh, mantu yang baik. Berarti ketika dia tekun itu pun kelihatan serius, itu ternyata nilainya juga berkurang lagi. Kemudian ketika dia ngaji, kemudian diapresiasi baik, lalu teman-teman pada bilang, wah kamu itu memang rajin, kamu itu memang hebat, maka dia makin rajin. Tapi ketika orang lain merendahkan kita atau menghina kita, lalu amalan kita menurun, yaitu berarti kita memang hanya berharap, itu sudah berharap dari apresiasi makhluk, apresiasinya manusia. Nah dari sini kita bisa melihat, jadi ada amalan, ada perbuatan, ada aktivitas yang berbobot, tapi ada juga aktivitas yang ringan, yang rendah. Imam Ibnu Katsir ketika membahas ini, wa amma man khaffat mawazinu ay rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Imam Ibnu Katsir memilih pendapat yang mengatakan man khaffat mawazinu itu adalah orang yang rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Keburukan-keburukannya lebih kuat. Jadi keburukan-keburukannya lebih kuat ala hasanatihi dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau berbuat, ya semua orang itu kelihatannya, ya kalau kita bilang apa hanya orang beriman yang berbuat baik? Tidak. Semua orang itu punya niat baik dan semua orang itu punya perbuatan baik. Lo pencuri itu apa baik? Lo pencuri itu bekerja dia. Capek pekerjaan pencuri itu. Pakai ngintai dulu, gigitin nyamuk, gelap-gelap, sandung-sandung. Capek, itu amalannya pencuri itu. Itu dia kalau dilihat dari secara umum ya dia berbuat. Kita tahunya perbuatannya baik atau buruk kan karena dia merugikan orang lain menjadi buruk. Jadi ketika ditelusuri ternyata yang untuk Allahnya nggak ada. Dia berbuat tapi untuk Allahnya nggak ada. Dia berbuat tetapi cara-caranya tidak seperti yang diajarkan oleh Allah. Atau itu bukan perintah-perintahnya Allah. Kemudian tujuannya adalah untuk selain Allah. Orang sodakoh. Orang sodakoh itu baik. Secara umum orang berbagi itu baik. Orang sodakoh itu baik. Kalau ada orang sodakoh dan tujuannya bukan karena Allah, tujuannya atau caranya tidak mengikuti aturannya Allah atau aturan agama. Kemudian tujuannya juga bukan untuk mendapatkan balasan. Sesama penjahat itu juga saling sodakoh. Ya saya nggak pernah tahu bagaimana kehidupan penjahat, tapi saya bayangkan orang yang sama-sama minuman keras, berkelompok dia 7 orang, satu geng. Itu kalau ada temennya atau geng anggota gengnya itu sengsara, sakit misalnya, saya yakin anggota geng yang lain juga ikut bantu. Jadi orang jahat yang namanya hidup dalam satu geng itu juga saling tolong menolong, itu juga saling sodakoh. Itu juga saling memperhatikan, mereka juga saling sayang menyayangi. Nah, itu ada perbuatan baiknya di situ. Tetapi kebaikannya tidak mampu muncul karena lebih banyak keburukannya. Ini yang diambil dari Imam Ibnu Katsir, keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Bukan berarti kebaikannya nggak ada sama sekali. Ada masih, kebaikannya masih ada. Orang-orang sesama orang jahat itu juga saling berbuat baik, saling memperhatikan. Bahkan kalau ada pencopet 5 orang berkelompok nyopet bareng, itu juga berdoa, mudah-mudahan temanku selamat. Karena kalau dia nggak selamat juga, dia satu kelompok nggak selamat semua. Nah, kalau ada maling juga berdoa, pencopet juga berdoa. Terus mereka juga melakukan satu pekerjaan. Ya berarti ada kan kebaikan yang muncul itu. Kebaikan memperhatikan temannya, solidaritasnya tinggi.
Saya pernah dengar itu ada orang mengatakan, jadi solidaritas sesama penjahat itu lebih tinggi daripada solidaritas sesama orang-orang baik. Kadang-kadang orang yang sama-sama jamaah di masjid aja nggak peduli itu dengan apa yang dialami oleh saudaranya yang lain yang sejamaah. Tapi kalau maling, satu kelompok, mereka membentuk jamaah, itu lebih solid. Mereka saling menutupi kekurangan. Kalau kita jamaah di masjid kelihatannya berbuat baik, ternyata tidak mampu saling menutupi kekurangan. Kadang-kadang kebaikan orang baik itu kalah sama kebaikan orang jahat. Nah, dari sinilah kita akan melihat, jadi akan membandingkan sebenarnya baik dan buruk itu dalam kondisi seperti apa. Dan makanya Rasulullah itu mengatakan kebaikan seorang hamba itu ketika dia menghamba kepada Allah. Dan posisi hamba yang terdekat kepada Allah ketika dia sujud. Nah, orang sujud itu memang orang-orang luar biasa. Orang sholat itu orang luar biasa itu. Sehingga Rasulullah sampaikan untuk membedakan antara orang beriman, orang Islam dan orang yang munafik itu ya sholat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Jadi karena kalau sodakoh semua orang bisa melakukan, penjahat aja bisa melakukan. Kalau saling memperhatikan banyak yang bisa melakukan. Memberi, melindungi, menjaga itu banyak yang bisa melakukan. Tetapi kalau sholat itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Tetapi orang munafik sholat juga, Pak. Iya, tapi nggak bertahan lama. Orang yang pura-pura baik, rajin sholat, tapi dia punya tendensi, dia punya tujuan-tujuan tertentu, maka dia tidak akan lama. Beda dengan orang yang misalnya orang berjiwa sodakoh, berjiwa pemurah, itu awet. Itu kadang-kadang menjadi karakternya. Nah, kita bisa mengukur, maka bobot amal kebaikan menjadi berat itu ketika memenuhi syarat beratnya amal. Dan bobot amal itu menjadi ringan ketika syarat-syarat untuk menjadi berat itu tidak terpenuhi. Bagaimana kalau orang itu timbangan amalnya ringan? Fa ummuhu hawiyah. Memang kata ummun itu artinya induk. Kata ummun itu artinya induk. Ibu. Ummun. Maka ada banyak tafsir tentang kata fa ummuhu. Ada yang mengatakan kata ummuhu itu artinya kepala. Karena kepala itu menjadi induknya badan. Menjadi pusat data, pusat operasionalnya badan. Seluruh badan ini sekretariat utamanya ya di kepala. Qila ma'nahu wa fahuwa saqitun hawin bi ummi ra'sihi. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan makna dari fa ummuhu hawiyah itu adalah maknahu fahuwa saqitun hawin. Orang itu akan jatuh, akan jatuh hawin, meluncur ke bawah bi ummi ra'sihi dengan dengan kepalanya. Jadi makna fa ummuhu hawiyah salah satu maknanya ini yang diambil oleh Ibnu Katsir adalah orang nanti akan meluncur jatuh ke neraka, tetapi yang posisinya di bawah, yang posisinya hawin, yang posisinya meluncur turun, itu yang mendahului turun adalah kepalanya. Jadi orang kejungkir, kepalanya di bawah lalu meluncur. Di hadis lain disebutkan seberapa lama dia meluncur. Itu neraka yang paling pendek jaraknya, itu orang itu akan meluncur selama 70 tahun. Jadi sejak dia dilempar atau dia terlempar lah, dia dibuang ke neraka, itu begitu jatuh, itu posisinya bukan seperti orang terjun payung. Kepalanya di atas, tapi kepalanya di bawah dan kakinya di atas terus berjalan. Saking dalamnya neraka itu, maka dia baru nyampe ke alamat, baru nyampe ke dasarnya, berhenti meluncur, itu selama 70 tahun. Ini kita nggak bisa membayangkan, kita dijungkir 1 menit saja, itu rasanya kayak gitu. Itu belum lagi dari segi
perasaan ya, harga diri. Jadi sakitun hawin bi ummi ra'si fi nari jahannama. Wa ubbira anhu bi ummihi yakni dimaghuhu. Dan diungkapkan juga kata ummun fa ummuhu hawiyah. Itu kata ummuhu itu artinya dimaghuhu, ya ubun-ubunnya, ya kepalanya juga. Ruwiya nahwa hadhihi an Ibni Abbas wa Ikrimah wa Ibni Shalih wa Qatadah. Qala Qatadah yahwi finnari ala ra'sihi. Imam Qatadah mengatakan bahwa orang itu nanti akan meluncur ke bawah ala ra'sihi, di atas kepalanya. Wa kadza qala Abu Shalih yahbuna finnari ala ru'usihim. Mereka akan meluncur ke bawah. Jadi kata hawa yahwi itu artinya meluncur. Jadi jatuh ke bawah. Jatuh dengan cepat. Wakila ma'nuhu fa ummuhu allati yarji'u ilaiha wa yasiru fil ma'adi ilaiha hawiyatan. Wa hiya ismun min asma'in nar. Ada yang mengatakan makna dari ayat itu adalah maka orang itu akan dikembalikan kepada neraka dan akan sampai kepada neraka. Wahia ismun min asma'in nar. Kata hawiyah itu menurut pendapat ini, jadi kata hawiyah itu dimaknai yang kita baca tadi ada dua. Jadi kata hawiyah itu artinya meluncur ke bawah. Jadi kata hawiyah bukan nama dari nama neraka, tetapi keadaan ketika orang itu masuk ke neraka. Apa keadaannya? Ummuhu hawiyah. Jadi ummuhu hawiyatun. Ummuhu hawiyah itu dimaknai dia meluncurnya dengan kepala di bawah dan jatuh ke bawah. Jadi meluncur dengan posisi kepala di bawah. Itu namanya ummuhu hawiyah. Tapi ada juga yang mengatakan hawiyah itu nama neraka. Di antara sekian macam nama-nama neraka, salah satunya adalah hawiyah. Yang kalau dimaknai fa'umuhu hawiyah, maka artinya tempat kembali. Maka tempat kembalinya adalah neraka. Sehingga kita bisa melihat ada dua makna pada ayat ini. Yang pertama adalah fa'umuhu hawiyah, itu dimaknai maka nanti meluncurnya, maka dia akan meluncur ke bawah dengan posisi kepala di bawah. Dia akan terbuang dengan posisi kepala di bawah. Kemudian yang kedua maknanya dia akan dikembalikan. Karena orang itu apabila sudah menjalani proses hisab, dia menjalani proses penimbangan amal yang sakulat mawazinuh dan khofat mawazinuh, maka setelah itu dia akan masuk kepada hasil. Hasil yang didapat itu salah satunya adalah fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Neraka itu bernama neraka hawiyah. Sehingga bisa dibayangkan orang yang kerja keras itu kan memimpikan masa depan. Banyak orang yang rela berkorban untuk hari ini demi hari esok. Dan rata-rata orang berpikirnya begitu. Tidak ada orang yang nekat. Besok tidak makan, tidak apa-apa, yang penting sekarang makan. Rata-rata orang itu sekarang dihemat supaya besok bisa makan. Sekarang itu sengsara, tapi besok itu enak. Semua orang itu harapannya semacam itu. Sementara orang-orang yang digambarkan oleh Allah, ada orang yang di dunia sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, sibuk dengan amaliyah, sibuk dengan aktivitas. Tentu harapannya dengan kesibukannya itu dia akan mendapatkan kebaikan di hari esok. Dengan dia berkorban hari ini, dia harapkan akan panen, akan mendapatkan balasan. Dengan dia menanam hari ini, maka dia berharap untuk panen hari esok. Tapi sungguh celaka nasibnya orang-orang yang ternyata amalnya tidak berkualitas, perbuatannya tidak bermutu, enggak berkualitas. Sehingga capeknya dia sepanjang hidup itu hanya akan mengantarkan dia diantar oleh amalnya. Jadi amalnya itu mengawal dia bukan ke tempat yang bahagia. Amalnya dia, aktivitasnya, hasil dari perbuatannya
itu justru akan mengantarkan dia diantar oleh amalnya itu menuju kepada hawiyah, kepada neraka. Qala Ibnu Jarir wa inna ma qila lil hawiyati ummuhu li'annahu ma'walahu wairuha. Ada yang mengatakan kata hawiyah itu dimaknai tempat tinggalnya atau tempat pulangnya, aila ma'walahu wairuha. Karena tidak ada tempat lain yang bisa ditempati oleh orang itu selain hawiyah itu. Wa qala Ibnu Zaid al-hawiyah an-nar. Ibnu Zaid mengatakan hawiyah itu adalah neraka. Hiya ummuhu wa ma'wahu. Yang hawiyah itu adalah tempat orang itu dan asal mula orang itu. Allati yarji'u ilaiha wa ya'wi ilaiha. Wa qara'a wa ma'wahumun nar. Ma'wahum artinya tempat kembali mereka adalah neraka. Qala Ibnu Hatim wa ruwiya an Qatadah annahu qala hiya an-naru wa hiya ma'wahum. Hawiyah itu adalah neraka dan hawiyah itu adalah tempat kembali. Sehingga kalau kita lihat di dalam penerjemahan kata fa ummuhu hawiyah itu diartikannya adalah tempat kembali. Maka fa ummuhu itu dimaknai tempat kembali. Jadi tempat akhir setelah berbuat begitu banyak, ternyata tempat terakhir yang dia tempati kembalinya hanyalah ke neraka. Walihada qala ta'ala mufassiran lil hawiyah. Oleh karena itu Allah berfirman menjelaskan ayat sebelum ini, yaitu menjelaskan ayat fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka dan apakah kamu tahu? Jadi tafsir terjemah ringannya adalah apakah kamu tahu? Tapi kemarin sudah kita bahas apa makna wa ma adraka. Artinya kamu tidak mungkin tahu. Kalaupun kamu mendapat informasi tentang itu, maka pengetahuanmu sangat sedikit dan tidak mampu menjangkau untuk mengetahui yang sebenarnya. Karena ini peristiwa akhirat. Jadi fa ummuhu wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah neraka yang berisi api hamiyah yang sangat panas. Hamiyah itu maknanya adalah harrotun syadidatul harri qawiyatul lahabi wasairi. Jadi api yang gejolak apinya itu sangat besar dan panasnya itu sangat tinggi. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, naru bani adama allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dipakai oleh manusia, oleh Bani Adam, api yang dinyalakan oleh Bani Adam, api untuk, ya Bani Adam nyalakan api macam-macam kan. Ada api korek, ada api kompor, ada api las, ada api macam-macam lah. Semua api yang dipakai oleh manusia, yang dipakai oleh Bani Adam, yang dimanfaatkan oleh Bani Adam, dan dinyalakan oleh Bani Adam, itu adalah juz'un satu bagian, satu level min sab'ina juz'an, di antara 70 level, jadi di antara 70 bagian min nari jahannama, dari api jahanam. Jadi api sepanas apapun yang dipakai oleh manusia untuk ngelaskah, untuk jemur, untuk masak, untuk bakar apa, orang ada yang misalnya bakar keramik, ya keramik kan dibakar misalnya, proses dipanaskan, atau ngelas itu ada proses panas. Itu adalah api yang dipakai manusia, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Api itu memiliki level ke-70 dari apinya jahanam. Berarti lalu sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Ya Rasulullah, kalau api dengan level ke-70 itu saja sudah sangat panas, itu sudah sangat panas, lakafiyah itu sudah cukup itu. Api segitu aja sudah cukup. Jadi kita tidak membayangkan nanti api neraka itu hanya sepanas api kompor. Atau di atas itu api las. Kita pernah lihat kan api las, orang ngelas itu keluar apinya itu.
Atau mungkin ya api-api yang dipakai manusia yang lain lah untuk membakar sesuatu. Lalu sahabat ini melihat kenyataan itu, ya Rasulullah, kalau api yang kita pakai panasnya sudah begitu, faqala, maka Rasulullah bersabda, innaha fuddilat alaiha bitis atin wasitina juz'an. Api yang sekarang kamu lihat, api yang sekarang kamu rasakan panasnya, itu nanti di neraka itu akan dilipat gandakan, akan dilebihkan, itu ditambah menjadi 69 level. Jadi api sekarang katakanlah di level 1. Nanti masuk level 2, level 3 sampai level 70. Nah, itu baru nyampe api neraka. Maka ada juga hadis yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa seringan-ringan balasan atau seringan-ringannya api neraka itu di akhir penjelasan Imam Ibnu Katsir itu diriwayatkan, istakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbu akala ba'di ba'dun fa'adzina laha binafsaini nafasa fi syita'i wa nafasa fi shayfi fa asaddu ma tajiduna fi syita'i ma yariduha wa asaddu ma tajiduna fi shayfi min harriha idza staddal harru fa abridu ala sholati fa inna syiddatal harri fi qayhi jahannam. Jadi ketika orang itu mengalami siksa di jahanam, maka siksa yang paling ringan adalah orang itu akan diberi terompah, diberi sandal dari api jahanam, sandal dari api jahanam. Ada banyak ayat yang menyebutkan ada pakaian dari api jahanam, ada pakaian dari api jahanam, ada sandal dari api jahanam. Yang kalau namanya api kan biasanya tidak kita pakai, biasanya itu di luar kita, tapi ini akan nempel seperti pakaian. Nah, panasnya ketika sandal itu dipakai, maka kaki itu menginjak sandal jahanam itu, tetapi mendidihlah kepala atau otak di kepala kita. Itu saking panasnya neraka jahanam. Itulah gambaran tentang betapa menderitanya. Kalau kita melihat ayat-ayat semacam ini, mestinya kita merasa takut. Lebih takut daripada kita bangkrut, lebih takut daripada kita dihina orang, lebih takut daripada kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah rasa takut terhadap neraka. Sehingga tidak ada yang paling kita khawatirkan dalam hidup ini selain kalau sampai kita itu berada di neraka. Dan mudah-mudahan ayat-ayat ini selalu memberikan peringatan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Insya Allah kita akan lanjutkan besok dengan surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, dan kita mudah-mudahan terus berada dalam kebaikan dan terus memancarkan cahaya dari rumah kita masing-masing, sehingga kata-kata kita bercahaya, pandangan mata kita bercahaya, pergaulan kehidupan bertetangga kita juga bercahaya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.